Ada nggak nih track recordnya Robito membenarkan nih perilakunya Said Bahar bin Smith, satu orang Habib lebih mulia dari 70 kiai. Luar biasa statement seperti itu. Kita pun kaget dengarnya dan kita bantah langsung statement seperti itu. Habib Bahar berkata, satu Habib lebih utama daripada 70 kiai. Yang ngomong bukan Bahar bin Smith, yang ngomong Syekh Abil Hasan As-Sindi. Beliau ditanya, man afdol, siapa yang lebih utama? Dan itu saya lagi buka kitab, bukan lagi ceramah. Saya lagi ngajar santri, biar santri tahu Thariqah Ba'alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi memang ya Habib Ba'alawi ini memang sekarang ini sudah banyak orang yang tidak menyukainya, karena dengan ajaran-ajarannya ini menyimpang dari akidah-akidah Islam, dan mereka ini merendahkan sesama kaum muslimin. Mana ada satu Habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 kiai. Habib bodoh ya. Ini Bahar bin Smith ini mulai ngeles ya. Karena apa teman-teman? Karena Rabithah Alawiyah ini juga tidak sepaham dengan apa yang disampaikan oleh Bahar bin Smith. Jadi Rabithah Alawiyah ini kaget. Oh, kok ada ya seperti itu satu Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai. Dan itu yang mengatakan bukan satu dua Habib teman-teman, melainkan juga banyak Habib yang mengatakan demikian. Karena memang di situ ada kitab-kitab mereka. Kitab-kitab mereka ini ya sama halnya mereka itu rasis ya, merasa paling mulia, merasa paling tinggi kemuliaannya itu teman-teman. Padahal orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah SWT, bukan karena nasab. Satu Habib yang bodoh ya, berarti orang yang berilmu seperti kiai, ustadz yang berilmu kalah dengan satu Habib yang bodoh. Ini bukan ajaran dari Islam. Mana mulianya antara orang alim tapi biasa, orang kayak kita nih nang kada tahu juga keturunan siapa. Orang biasa seperti kita, misalnya, lalu orang tuh alim, lalu ada Habib, maaf, mungkin tidak sealim yang ini. Secara zahir, tampaknya yang ini alim benar, si kiai ini alim. Sedangkan si Habib ini kesian tampaknya kada tapi alim. Mana mulianya? Maaf. Bahkan si Habib ini dilihat tampaknya tuh model kayak kada waras. Sedangkan ini alim, banyak memiliki pengikut, banyak memiliki jamaah, banyak memiliki pondok dan segala macam. Sekarang mana mulianya antara mereka? Maka ulama sepakat mengatakan bahwa tetap mulia Habib meskipun kada alim. Nah teman-teman, jadi seperti itu ya, pemikiran mereka ini sangat menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. Jadi ini ulama ya teman-teman, ulama yang dimana ulama ini sangat alim, lalu kemudian satu Habib yang bodoh kagak waras lebih mulia. Astagfirullah ya. Jadi ini bukan ajaran dari Islam. Nah maka dari itu teman-teman, saya sering sampaikan ya, jangan percaya dari golongan-golongan ini. Mereka itu kalau dalam segi ilmu itu lebih alim, yaitu kiai-kiai pribumi Nusantara ini. Coba teman-teman, mana ada Habib yang bisa tampil ya hafal Al-Quran, bahkan dikenal di seluruh dunia? Nggak ada kan teman-teman. Yang ada malah dari golongan orang-orang kaum muslimin Indonesia ini. Mereka itu hanya menyombongkan nasabnya, padahal nasabnya itu diragukan. Ya, mereka itu hanya mengaku-ngaku saja, tapi ketika dimintai bukti, mereka itu tidak bisa membuktikan. Nah, hanya bisa marah-marah seperti Bapak Rizik Syihab. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi ini ada video juga dari Kiai ya. Coba mari kita simak videonya. Selamatkan akidah bangsa. Selamatkan syariat Nabi Muhammad SAW, karena titik tekan kemuliaan manusia bukan dari sisi nasab. Kulo nembe kalau wingi malam Jumat Pak Dosoan datang guru kulo Abah Yai Said Akil Sirat, beliau mengamanatkan kepada saya, Gus, titip sampaikan kepada umat, ulang dan ulang lagi ayat inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan manusia bukan dari nasabnya, bukan dari pangkatnya, tetapi titik tekan kemuliaan manusia ada pada sisi keimanan dan ketakwaannya. Nah, garis inilah, nilai takwa inilah baru kemudian kita masuk kepada perspektif husnudon. Dalile durung mudun,
Wis husnudon maca kitab durung wis husnudon angel ngono. Bareng ngarani ora alim, wong pimpinan NU. Bareng ngarani bodoh, bukan sing mrinang isorane ngoten lho, Pak. Para bapak, para rawuh, para hadir ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Kathah panggere diomongaken nganti subuh niku mboten rampung, Pak. Kula niku ndamel buku rekam jejak niku full 6 bulan, Pak. Suksore awan bengi kurang turu, kurang mangan, mikir ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sing kira-kira pantes bae kula lebet-lebetaken, sing mboten pantes sementara kula offering sebagai data pribadi, kecuali nanti kemudian kita bedah buku. Kali sinten mawon kula purun. Perspektif apapun, karena dawuhipun guru kula Kiai Subhan, dawuhipun Kiai Marzuki Mustamar, dawuhipun Kiai Said Akil dan kiai-kiai guru-guru kula bahwa ketika data dibuka, buku dibedah, silakan. Para ustadz manapun, kiai manapun, akademik manapun boleh mengkritisi, boleh menyalahkan, boleh menyanggal, asalkan menggunakan data. Niki Pak, nilai-nilai kemuliaan ilmu. Jadi nyuwun sewu, angger istilah nasab dikritik koroli, ya salah. Ingatase eksistensi kemuliaan kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mawon dikritisi, bahkan pernah diuji dalam tanda kutip, apakah benar engkau wahai Muhammad adalah Rasulullah? Kalau engkau benar di hadapan saya, tolong datangkan rembulan, lalu rembulan kau belah jadi 2, masukkan yang kanan ke sakumu yang kanan, belah yang kiri masukkan ke kiri, lalu kemudian kau tutup lagi, eratkan lagi, kembalikan ke semula. Dilakoni dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat dipertanyakan saja boleh kok. Nabi ditakokaken eksistensine oleh Gusti Allah kaya ngapa? Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allah sapa? Qul huwallahu ahad. Apakah Ki Al-Baqarah bener samene ayat? Apakah betul 114 surat? Digoleti angsal. Mulane tafsir, atusan tafsir memiliki perspektif pemaknaan yang terkadang boten podo. Ana juga sing sama. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itulah ya penjelasan dari seorang kiai yang dimana kiai tersebut ini membongkar habis-habisan mengenai khurafat dari Habib Ba'lawi. Bahkan ya teman-teman ya, itu yang disampaikan beliau ini, jangan percaya dengan Habib Ba'lawi ini yang dimana mereka ini mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, namun ketika nasabnya itu dibongkar oleh Kiai Imad, mereka hanya marah-marah ya, tidak bisa membuktikan. Padahal Rasulullah SAW sendiri saja itu pernah ya teman-teman dipertanyakan kenabiannya. Lalu kemudian ya Rasulullah itu membuktikan apa teman-teman, yaitu dengan Allah memberikan mukjizat Rasulullah SAW. Lah ini ada orang yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, tapi ketika dipertanyakan ya diperselisihkan, marah-marah, tidak bisa membuktikan secara ilmiah berdasarkan kitab nasab, kitab sezaman dan sejarah dan tes DNA, hanya marah-marah. Apalagi mereka ini selalu ya merasa paling mulia, merasa paling tinggi nasabnya, padahal orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, beriman kepada Allah SWT, bukan karena nasab. Nah maka dari itu saya nggak heran teman-teman, ada Habib yang mabuk, ada Habib yang zina, ada Habib yang meminta-minta secara paksa. Lalu mereka ini selalu berpedoman ya mereka ini paling mulia gitu teman-teman. Padahal ya nggak ada orang yang paling mulia itu karena nasab tuh nggak ada, melainkan hanya takwa. Nah jadi kalau saya lihat teman-teman ya, perilakunya ini sangat jauh sekali dengan Rasulullah SAW. Jadi aneh teman-teman ya, plat G ini kok apa ya, kayak keras kepala, lalu kemudian ngeyel, ketika disuruh untuk membuktikan marah-marah, jadi nggak ada adem-ademnya sama sekali. Ya coba deh ya tes DNA ya, tes DNA itu yang Kiai Imad inginkan, dan buktikan ya, mana ada itu kalian tuh, coba buktikan dari abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 ya teman-teman, nggak ada. Nah seperti itu. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang sampaikan, kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.